ceritanya Tio nih. Tio ini sebenarnya kan datang ke sini sebagai misteri guestnya Dara dan Mita. Dara sih sebetulnya. Terus cerita-cerita gimana kamu udah diminta dari ditelepon nih kan kemarin sama Mbak Erni ya. Erni, Tio besok diundang mau nggak ke Trans TV? Tolong. Hostnya yang emak-emak ribet itu gitu katanya. Mama Rumpi. Iya. Terus dari itu, oh jam berapa? Jam live-nya jam 2.30 dia bilang. Oh ya udah deh. Sejam lagi aku kabarin ya gitu kan. 30 menit, Mbak, oke, besok aku flight paling pagi. Jam berapa? Jam 5. Pagi, dari Bali tuh ya. Sahur dulu kan, sahur berarti kan nggak tidur dong nih dari jam 3. Jam 5 udah sampai bandara, udah terbang nih. Ternyata tuh pesawat ke Jogja dulu. Transit. Nunggu tuh di Jogja sejam. Habis dari Jogja baru ke Jakarta. Di Jakarta ngantri tuh pesawat pada parkir kan. Gue buka WhatsApp. Dia WhatsApp gue. Mbak Erni ini. Mbak Erni. Tio, sorry banget cancel. Mau dibunuh gak sih tuh orang? Hampir di-cancel gara-gara apa? Darahnya sakit. Jelas kan darah nggak sakit. WhatsAppan itu tadi, Mita yang sakit. Itu Dara tuh, gimana tuh Dara itu perjuangannya Tio lo datang ke Jakarta demi kamu, Dara. Oke, saya masih punya satu tamu lagi ini untuk bertanya mengenai update kasus mengenai foto anaknya Ruben ya, Thalia Putri Onsu yang kemarin muncul di posting di sebuah Instagram yang judulnya adalah Jual Bayi Cantik. Nah, Jual Bayi Cantik ini kemarin saya buka followernya baru 20, hari ini sudah digembok dan followernya sudah 230 orang. Dan langsung panggilkan inilah Minola Sebayang. Halo, Mbak Minola Sebayang, apa kabar? Bagus, kenal nggak Mama? Silakan duduk. Oke, nah ini memang kita update berita kemarin. Jadi kemarin Ruben Onsu sudah melaporkan ini ke Polda Metro Jaya, begitu ya, Mbak Minola. Cuman yang kita ingin tanya perkembangannya, betulkah kemudian ada teror-teror itu? Terornya seperti apa sekarang? Masih berlanjut ya? Ya, jadi itulah yang membuat Ruben akhirnya membuat laporan di pihak kepolisian. Karena bukan hanya sekedar mengambil atau mencuri foto-foto anaknya di akunnya anaknya Thalia itu, kemudian dibikin akun sendiri Instagram itu ya, Jual Bayi Cantik. Tapi sudah mulai ada tindakan-tindakan dari orang-orang yang nggak dikenal, menelpon si Wenda, menanyakan posisi di mana. Serem banget ya. Nah, jadi memang dugaan dari setiap penyidik kepolisian, termasuk saja juga bahwa ekses daripada jual bayi murah itu bisa sampai kepada penculikan. Penculikan? Ya, karena bayangin zaman susah sekarang ini tiba-tiba ada bayi senilai 1 sampai 20 miliar. Ya, terus kemudian kalau misalnya followernya sudah banyak, terus akhirnya mungkin ada juga transaksi yang menanyakan atau berminat terhadap bayi tersebut. Kemudian anaknya dilihat ada di mall bersama ibunya misalnya, atau di rumah sakit, atau lagi mungkin dijemur di halaman rumah. Itu pasti akan mengundang orang-orang yang punya niat tidak baik. Wah, ini anaknya nih bernilai ada harganya, ada harganya ini kan gitu begitu ya. artinya. Jadi itu yang membuat kita harus prepare dan membuat laporan ke pihak kepolisian. Iya, karena kalau dilihat ada beberapa, dan itu setelah jual bayi murah itu ditutup oleh Instagram, kemudian muncul ada beberapa akun-akun lagi. Ini polisi sudah tahu itu ya? Udah tahu. Jadi memang kepolisian kita itu kan memang ada unit khusus ya di Krimsus namanya Cybercrime. Dan memang di situ penyidik kepolisiannya memang menguasai IT, sehingga mereka saat ini sudah melakukan pengelacakan. Ini sudah diketahui identitas pelaku? Udah ada orang yang diduga. Ya, jadi siapapun pelaku yang membuat Instagram khusus untuk jual bayi cantik itu, yang isinya hanya foto anak Ruben, ya harus mulai hati-hati ya. Gitu. Dan jangan meneruskan niatnya yang tidak baik tersebut, maupun orang-orang lain yang mungkin mendompleng di Instagram tersebut dan mencari kesempatan. Saya kira mereka juga harus mulai hati-hati karena pihak penyidik kepolisian ya juga nggak main-main itu karena sudah mulai mengawasi semuanya. Ada undang-undangnya banyak ya, undang-undang mengenai human trafficking juga ada. Ancaman hukuman juga cukup serius. Cukup serius. Nah, ini terus kemudian apa tindakan preventif yang dilakukan Ruben, apa pengawalan lebih ketat? Oke, jadi hari ini memang kita sudah melayangkan surat ya ke Polsek Pesanggerahan di wilayah di mana Ruben bertempat tinggal. Itu surat untuk mohon dilakukan perlindungan hukum, pengawalan dan pengawasan rumah. Ya, jadi memang karena itu komplek baru ya, Ruben juga suka tidak sibuk kegiatan, tidak tahu siapa saja orang yang keluar masuk ya, telepon juga segala macam. Jadi memang kita mohon agar pihak kepolisian yang terdekat itu memberikan
perlindungan hukum, pengawasan terhadap lingkungan rumah tersebut. Dan termasuk pelacakan telepon-telepon yang tak dikenal Itu sudah pasti. Sudah pasti ya? Sudah pasti dilacak. Sudah bisa diketahui Sudah bisa identitasnya. diketahui, Oke, jadi untuk orang-orang ini kan sebetulnya seperti juga menebar teror gitu ya. Betul. Ya, jadi banyak orang mengatakan kan mungkin berpendapat, makanya kalau punya foto bayi gitu kayak Bu Musda ada fotonya, anaknya jangan loh, itu kan sesuatu hal yang nggak bisa dicegah. Namanya orang yang mendapatkan anak apalagi public figure, fotonya pasti ada juga di media begitu ya. Iya, artinya setiap orang tua lah pasti akan bangga dengan anaknya dan akan mempostingnya, itu kan bukan suatu kejahatan, bukan suatu masalah gitu loh. Nah, ini Mbak Mus kan juga termasuk salah satu yang bahkan pernah mengalami anaknya sempat hilang beberapa hari diculik. 10 hari ya. 10 hari betul. Itu rasanya kan aduh Mbak Mus. Ya Allah. Tapi untung seperti ada IT itu kan. Iya. Jadi dicari ya, pertama di daerah, akhirnya berhari-hari pelan-pelan kan polisi nyari, alhamdulillah ketemu. Alhamdulillah ketemu. Itu motif orangnya tuh apa sih sebenarnya Mbak Mus? Iya gitu, sama mau minta pembayaran gitu. Minta uang gitu. Karena apa? Karena melihat Mbak Mus di televisi dan nasar. Seperti itu. Nah, ini di televisi, oh ini orang kaya nih gitu Pak ya. Banyak hartanya gitu kali ya. Nah, sekarang tindakan preventifnya apa Mbak Mus untuk melindungi anak-anak? Aduh, kita semakin ketat ya. Jadi anak-anak kalau sekolah kemana aku selalu ada pengawalan. Oh, ada pengawalnya. Berapa banyak, Tante? Enggak, satu. Oh, satu. Kamu mau ngedaftar jadi pengawalnya juga? Enggak, maksud jadi anaknya. Mau jadi anaknya diberi kawal ya? Jadi mungkin sekarang bukan hanya karena motivasi uang sih ya. Sekarang ini karena dendam. Karena iri, karena tidak suka, karena sesuatu hal apapun bisa menjadi pemicu adanya kejahatan terhadap anak. Nah, ini waktu Mbak Mus dulu kalau boleh tahu ya, Mbak, ada ancaman sebelumnya nggak sih? Ada teror-teror seperti yang diceritakan Bang Minola yang terjadi pada Ruben? Iya, ancaman pas anak aku diambil sama dia, aku ditelepon selama 2 kali. Apa? Mereka bilang apa? Iya, minta uang. Kalau nggak ada uang, anaknya mau dibunuh lah, mau diapa. Memang benar sih dikirimin foto anak aku di lakban gitu, tangannya diikat. Kita kan langsung dunia lihat anak gitu, ya Allah. Kirimin pakai surat. Kayak di sinetron ya, ternyata nyata ya. Ternyata nyata itu terjadi ya, beneran. Kirimin Terus surat. dia bener, anak aku tanya, kalau malam gimana? Kalau malam ditutup mulutnya, nggak boleh ngejerit kan, soalnya kan itu kontrakan. Jadi dia nggak, kalau dia ngejerit kan kedengeran kan di ruang sebelah kan. Jadi kalau mau dibuka, makannya kalau dibuka aja. Ada berapa pelakunya waktu itu? 2 orang. 2 orang. Tapi sebelum Nana diculik, tidak ada tanda-tanda orang aneh? Enggak, tidak. Sama sekali tidak ada? Pas ketemu ditanya sama kepolisian, dia selama 4 bulan ngikutin anak aku. 4 bulan 4 diikuti? Dipelajari kebiasaannya. Dipelajari, sampai mobil aku tahu semua. Oke, ini Bang Minola ini sebagai saran barangkali untuk kita semua orang tua gitu ya. Terutama ini juga kejahatannya, modusnya juga semakin aneh-aneh dan marak. Apa sih sarannya Bang Minola untuk kita semua? Iya, sarannya memang kita yang harus meningkatkan kewaspadaan kita dan perlindungan kita terhadap anak. Ya, artinya baik di sekolah maupun ketika dilepas dengan babysitter, dengan supir, apapun itu memang pengawasan kontrol harus tetap dilakukan ya. Telepon atau CCTV mungkin apapun juga. Karena kadang-kadang kita tidak tahu bahwa orang-orang yang memiliki niat yang tidak baik terhadap kita itu bisa dari orang-orang terdekat kita, dari karyawan kita karena dendam kita misalnya. Tahu, ya? Betul. Bang Minola, ini ancaman hukumannya berapa saja? Kalau yang dituntut kita ini kan lapornya kan pasal 27 ayat 3 ya, Undang-Undang ITE ya. Itu ancamannya 6 tahun penjara dengan denda 1 miliar. Denda maksimal 1 miliar. Oke. Kalau itu meningkat menjadi ancaman apa? Teror begitu? Makanya akan ada penambahan pasal-pasal yang lain. Jumto dia. Nah, sekarang ini aja untuk pasalnya kita nggak tunggal. Kita juga menggunakan pasal 115 Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru 28 tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan potret seseorang tanpa izin itu juga merupakan tindak kejahatan. Berapa itu tuntutan hukum? Dia pidananya tidak dalam kurungan tapi denda 1 miliar juga. 1 miliar juga. Oke, kalau terjadi memang apa sampai penculikan begini kemarin divonis berapa pelakunya Mbak Mus? 8 tahun ya. 8 tahun. Padahal maksimal berapa kalau penculikan mungkin bisa di atas 5 tahun ya. Lebih di atas 5 tahun ya. Oke, ini tadinya 15 tahun tapi ada kurangan gitu. Tapi jadi walaupun kejahatan ini terjadi melalui media sosial, diawali dari media sosial, sekarang polisi pun bisa mengungkap itu ya? Oh, bisa, Mbak. Secanggih apapun bisa diungkap? Bisa, karena makanya kepolisian kita itu membuat unit khusus namanya cybercrime. Dan mereka juga orang-orang yang paham IT. Ya jelas dong, nggak mungkin ya. Jadi kalau ini ada banyak
muncul akun-akun yang sejenis, itu juga kita bisa laporkan ke polisi ya. Bisa. Sebagai masyarakat yang resah. Betul, bisa. Tidak harus menjadi korban. Iya, iya. Oke, baik. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Rumpi.